Tahukah kamu bahwa Alkitab pernah dilarang di dunia dan bahkan sampai sekarang masih ada beberapa negara yang melarang Alkitab? Yang pertama, larangan oleh Gereja Katolik pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, sekitar abad ke-5 hingga ke-19, Gereja Katolik Roma sangat mengontrol penyalinan dan interpretasi Alkitab. Beberapa alasan utama larangan ini adalah kekhawatiran akan kesalahan dalam penafsiran jika orang awam membaca Alkitab tanpa bimbingan imam. Upaya menjaga otoritas gereja karena jika jemaat membaca sendiri, mereka mungkin akan pertanyakan ajaran gereja. Alkitab saat itu ditulis dalam bahasa Latin yang hanya bisa dimengerti oleh kaum terpelajar, bahasa amam dan akademisi. Selain itu, gereja ingin mempertahankan otoritasnya, karena akses langsung jemaat terhadap teks suci bisa menyebabkan pertanyaan terhadap ajaran yang diajarkan gereja. Pada tahun 1229, Konsili Toulouse di Prancis melarang kepemilikan Alkitab dalam bahasa lokal bagi orang awam. Kemudian, pada tahun 1408, Gereja Inggris melarang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris tanpa izin resmi. Seiring berkembangnya keinginan untuk membuat Alkitab lebih dapat diakses, beberapa tokoh berusaha menerjemahkan dan menyebarluaskannya. Namun, usaha mereka tidak selalu diterima dengan baik. William Tyndale, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, dilarang oleh Gereja Katolik dan akhirnya dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup pada tahun 1536. Nasib serupa juga menimpa John Wycliffe, yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Meskipun ia meninggal secara alami, kemarahan gereja terhadapnya begitu besar hingga 40 tahun setelah kematiannya, kuburannya digali kembali dan tulangnya dibakar sebagai bentuk hukuman simbolis. Tidak hanya gereja, beberapa negara juga pernah melarang kepemilikan dan penyebaran Alkitab. Di Uni Soviet, selama masa pemerintahan komunis, 1922-1991, Alkitab dilarang, dan siapapun yang memilikinya dapat dihukum penjara atau pengasingan. Hingga saat ini, di Tiongkok, pemerintah mengontrol distribusi Alkitab, dan hanya versi yang telah disetujui pemerintah yang boleh dijual secara resmi. Bahkan di Korea Utara, kepemilikan Alkitab dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat berujung pada hukuman penjara atau bahkan eksekusi. Namun, meskipun Alkitab menghadapi berbagai tantangan dalam sejarahnya, Reformasi Protestan pada abad ke-16 membawa perubahan besar dalam aksesibilitasnya. Martin Luther memimpin gerakan ini dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, sehingga semakin banyak orang bisa membacanya secara langsung. Sejak saat itu, Alkitab mulai diterjemahkan ke berbagai bahasa dan didistribusikan lebih luas. Hingga kini, Alkitab telah tersedia dalam lebih dari 3.500 bahasa, meskipun masih ada beberapa negara yang membatasi atau melarang penggunaannya. Sejarah panjang pembatasan terhadap Alkitab menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia serta bagaimana usaha untuk menjaganya tetap dapat diakses terus berlangsung dari masa ke masa.